Halo sahabat BIPA, selamat datang di video pembelajaran BIPA di level 2 dengan unit materi Produk Kebudayaan Indonesia. Bersama saya, Afrida Yanti, 21911110003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar materi tentang produk kebudayaan Indonesia, yaitu kain ulos dari Sumatera Utara. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah mampu memahami dan mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan produk kebudayaan Indonesia, yaitu kain ulos Sumatera Utara, serta mampu menyusun ringkasan hasil bacaan teks deskripsi tentang kain ulos dari Sumatera Utara. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa sih itu kain ulos? Kain ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Produk kebudayaan Indonesia yang sering disukai oleh mancanegara ada sebagai berikut. Yang pertama, bisa teman-teman lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada gambar angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Biasanya angklung ini sering digunakan untuk sebagai alat musik yang ada di kesenian. Angklung ini sering dimainkan oleh orang dewasa ataupun anak-anak pembelajar. Yang kedua ada wayang. Wayang ini berasal dari Pulau Jawa. Wayang ini biasanya sering digunakan atau dimainkan oleh gayang wayang sebagai pertunjukan di kesenian. Yang ketiga itu ada batik berasal dari Jawa. Seperti kita lihat, banyak motif batik yang ada di Indonesia. Begitu banyak motifnya. Selanjutnya, ada gamelan. Seperti kita lihat, gamelan ini merupakan suatu alat kesenian yang ada di Jawa Tengah. Sering digunakan sebagai kesenian untuk melakukan suatu pertunjukan kesenian yang ada di Jawa Tengah. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan video berikut ini dengan seksama. Horas, bertemu lagi dengan saya Ucok. Dan saya Butet. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang kain ulos. Penasaran bukan? Yuk kita kupas tuntas. Eits, sebelum itu, yuk support kita dengan cara like dan subscribe channel YouTube Pin Pictures Untuk lebih banyak mengetahui tentang budaya, suku, dan cerita rakyat yang lebih menarik dan informatif lainnya. Ulos merupakan salah satu busana khas Indonesia. Tepatnya milik masyarakat Batak, Sumatera Utara.
Ulos sering disebut kain ulos. Meski dalam bahasanya, ulos sendiri sebenarnya berarti kain. Sama seperti pembuatan songket khas Palembang. Pembuatan ulos pun dilakukan dengan alat tenun, bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih. Dengan diramaikan ragam tenunan dari benang emas atau perak. Pada mulanya, ulos hanya dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung dalam perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Kini, ulos diolah untuk fungsi yang lebih beragam. Misalnya, sebagai souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Salah satu fungsi ulos yang unik adalah diberikan kepada seorang ibu yang sedang mengandung untuk mempermudah dan melindungi sang ibu dalam proses persalinan. Ulos memiliki makna yang penting bagi masyarakat Batak. Nenek moyang orang Batak percaya bahwa ada 3 unsur yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia: darah, nafas, dan kehangatan. Kehangatan menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang Batak yang dulu hidup di dataran tinggi bersuhu rendah. Begitu pula bagi kampung-kampung di daerah Tapanuli yang dikelilingi pepohonan bambu. Pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai pagar pelindung, namun juga untuk menahan terjangan angin dingin. Para nenek moyang meyakini bahwa ada 3 sumber kehangatan: matahari, api, dan ulos. Karena matahari dan api tidak dapat selalu hadir, maka ulos menjadi barang utama yang dibutuhkan setiap orang, kapan saja dan di mana saja. Inilah yang membuat ulos bernilai tinggi di mata masyarakat Batak. Dibuatlah beberapa aturan adat terkait ulos, yaitu ulos hanya diberikan pada kerabat di bawah kita, dan ulos yang diberikan harus sesuai dengan kerabat penerima. Sedangkan, menurut aturan penggunanya, ada 3 cara mengenakan ulos. Pertama, si abit honon, yaitu dipakaikan ke tubuh menjadi baju atau sarung. Si hadon honon hon, yaitu diletakkan di bahu. Terakhir, si tali-tali honohon, yaitu diikatkan di kepala. Saat ini, ulos tidak lagi dibutuhkan sebagai penghangat tubuh. Meski demikian, maknanya sebagai pelambang kehangatan masih melekat dalam budaya Batak. Makna ini diharapkan dapat kita pertahankan lintas generasi. Jika dibagi berdasarkan jenis, makna dan fungsinya, ulos sesungguhnya sangat beragam. Mari kita simak beberapa jenis ulos berikut ini. Pertama, ada ulos antak-kantak, yaitu dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat, atau sebagai kain yang dililit saat acara menari atau monortor. Kemudian, ulos bintang maratur. Ulos yang paling banyak kegunaannya, antara lain untuk anak yang memiliki rumah baru milik sendiri, untuk acara selamatan hamilan 7 bulan, sebagai parompa gendongan, bagi hompun cucu yang baru hadir, dan untuk pahompu yang baru dibaptis. Ada ulos bolean. Biasanya dipakai sebagai selendang pada acara kedukaan. Ada pula ulos mangirin. Dipakai sebagai selendang, tali-tali, atau diberikan pada anak cucu yang lahir. Khususnya bagi anak pertama, sebagai simbol keinginan agar kelahiran tersebut diiringi kelahiran anak selanjutnya. Ulos padang ursa dan ulos pinan lobu-lobu, keduanya dipakai sebagai tali-tali dan selendang. Ulos pinuncaan
terdiri atas 5 bagian yang ditenun terpisah, kemudian disatukan. Ulos jenis ini digunakan dalam berbagai acara sukacita dan dukacita. Biasa disandang oleh raja-raja adat atau rakyat biasa seperti hasuhutan, si tuan rumah pemilik acara. Dalam pesta besar acara marpaniaran, ulos dililit sebagai kain atau hohop-hohop oleh keluarga hasuhutan. Ulos ini juga berfungsi sebagai ulos pasomot pada acara perkawinan. Diberi oleh orang tua pengantin perempuan, hula-hula, kepada orang tua pengantin laki-laki, pangoli, sebagai tanda bahwa mereka sah menjadi saudara dekat. Lalu, ada ulos ragi hotang yang diberi kepada pengantin ketika melaksanakan pesta adat ulos hela. Pemberian ulos hela bermakna orang tua pengantin perempuan telah setuju putrinya diperistri oleh laki-laki yang disebut hela, panggilan untuk menantu. Pemberian ulos disertai dengan mandar hela atau sarung menantu yang menunjukkan bahwa sang laki-laki harus mulai berperilaku sebagai orang tua, bukan lagi laki-laki lajang. Berikutnya, ulos ragi huting yang konon dikenakan gadis Batak Toba pada zaman sebelum kemerdekaan, sebagai pakaian sehari-hari dengan cara dililit di dada atau hoba-hoba. Ulos si bolang rasta pamontari kini dianggap simbol duka cita. Dipakai sebagai ulos saput oleh orang dewasa yang meninggal sebelum memiliki cucu. Ulos ini juga dipakai sebagai ulos tujung untuk janda dan duda. Kemudian ada ulos si bunga basang dan ulos simpar. Keduanya dipakai sebagai selendang para ibu saat menghadiri acara sebagai undangan biasa atau disebut panoropi yang meramaikan. Ulos si tolu tuho digunakan sebagai ikat kepala atau selendang. Ulos suri-suri ganjang dikenakan sebagai hande-hande atau selendang saat margondang, yaitu menari dengan alunan musik gondang. Ulos ini juga disebut ulos gabe-gabe atau berkat, karena digunakan oleh pihak hula-hula, orang tua dari pihak istri, untuk memberikan berkat pada pihak boru keturunannya. Lalu, ada ulos si marimjan, sisi yang dikenakan oleh satu orang yang berada paling depan. Ulos ini dilengkapi ulos pinunca yang disandang dengan perlengkapan adat Batak sebagai panjoloani, mendahului di depan. Ada ulos ragi pako dan ulos harangan yang dulu menjadi selimut bagi keluarga kaya dan akan menjadi selimut bagi jasad mereka ketika nanti tua. Ada ulos tum-tuman yang dipakai sebagai tali-tali yang bermotif oleh anak pertama hasuhutan. Terakhir, ada ulos tutur-tutur yang dikenakan sebagai tali-tali atau hande-hande yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sekian informasi kali ini. Tunggu fakta-fakta dan video menarik lainnya di YouTube Pim Pictures. Saya Ucok. Dan saya Butet. Kami pamit undur diri. Horas!
Setelah teman-teman mendengarkan video pembelajaran tersebut, coba berikan tanggapan Anda mengenai video tersebut. Nah, tugas selanjutnya, teman-teman BIPA dapat menciptakan teks deskripsi tentang produk kebudayaan yang ada di negara Anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa nama produk kain tersebut? Berasal dari manakah produk kain tersebut? Apa tujuan produk kain tersebut dibuat? Kain apakah itu? Dan bagaimana sejarah dari kain tersebut? Selanjutnya, tugas teman BIPA sekarang adalah membacakan teks deskripsi yang sudah Anda buat di depan kelas. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran BIPA pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di materi selanjutnya. See you semuanya.